Teteh sekarang pejamkan mata coba. Nah, Teteh sekarang ingat-ingat ya peristiwa yang sangat mengecewakan Teteh, peristiwa yang sangat menyedihkan Teteh, peristiwa yang sangat membuat Teteh sangat emosional itu permasalahan apa? Itu awalnya di orang tua saya, Pak Ustadz, mama saya. Gimana mamanya seperti apa? Mama saya itu orangnya emosian, temperamen. Saya tuh salah bicara sedikit aja, mama saya tuh main pukul. Coba sampai saya kadang diulang lagi. Dipukul entah di depannya orang kah, salah sedikit apa. Mama saya tuh main tangan gitu, Pak Ustadz. Coba sampaikan lagi, ulangi lagi kata-kata itu. Saya mendapat kekerasan dari orang tua saya, Pak Ustadz, dari mama saya. Salah ngomong sedikit, mama saya tuh main tangan gitu. Diulangi lagi coba. Saya selalu mendapat kekerasan dari mama saya, tekanan batin. Coba. Mama saya tuh selalu menggunakan kekerasan. Iya. Sama suami saya juga begitu. Iya. Coba sekarang Teteh anggap peristiwa itu terjadi saat itu. Coba ulangi kata-kata itu sambil Teteh merasa bahwasanya Teteh itu ada di peristiwa itu. Kata-kata itu ulangi lagi. Saya merasa tertekan, Pak Ustadz, dengan perilaku mama saya. Selalu menekan saya, selalu keras, main tangan. Salah sedikit bicara, saya selalu dipukul sampai berdarah. Coba. Begitu juga suami saya. Ulangi terus. Pernah main tangan. Ulangi. Pernah main tangan. Teteh seolah-olah sekarang posisinya ada di posisi itu. Ulangi terus. Saya mendapat tekanan batin dari orang tua saya, mama saya, juga suami saya. Saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya. Selalu mendapatkan kekerasan. Selalu ditekan, tekanan batin, tidak ada kebebasan, salah bicara sedikit, main tangan. Ulang kata-katanya. Saya selalu mendapat tekanan batin, mendapat kekerasan, selalu dipukul sampai berdarah, dapat kata-kata kasar, tidak ada kebebasan sedikit pun saya untuk berbicara, tekanan batin, bahkan dari suami saya pun seperti itu. Masya Allah. Ya seperti itu Teh ya. Jadi Teteh sekarang Teteh harus berusaha untuk melepaskan itu semuanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lalu yang mengecewakan Teteh, yang bikin Teteh sakit hati, yang bikin Teteh sangat kecewa, itu harus dibuang dalam pikiran Teteh. Karena apa? Karena itu adalah salah satu pintu masuknya setan. Kalau Teteh tidak bisa melupakan itu, maka Teteh diruqyah berpuluh-puluh kali tidak akan bisa sembuh. Karena itu adalah penyakit batin. Walaupun Teteh ibadahnya sudah bagus, perlindungannya sudah bagus, zikir pagi petangnya sudah bagus, tapi kalau di dalam batin Teteh ada penyakit batin, maka itu adalah sebuah pintu masuknya setan di dalam diri tubuh Teteh ya. Karena mulai sekarang peristiwa-peristiwa itu harus dihilangkan di dalam benak pikiran, karena itu adalah sebuah kondok dari Allah. Ada dua area yang menimpa manusia. Area pertama, area yang menguasai manusia. Area yang kedua, area yang dikuasai manusia. Nah, area yang menguasai manusia itu peristiwa-peristiwa yang di luar kendali kita, itu adalah kondok dari Allah ya. Walaupun itu ditimpakan terhadap yang menimpakan itu orang lain, entah itu bapak, ibu, suami, itu adalah kondok ya. Itu di luar kekuasaan di area yang
tidak dikuasai manusia, maka itu adalah kondok yang harus diikhlaskan. Ya, sedangkan area yang menguasai manusia, nah area yang di sini manusia itu bisa memilih antara jalan yang dirindoi Allah maupun jalan yang tidak dirindoi Allah, maka itu ada di area yang manusia kuasai. Nah, itu nanti yang akan dihisap Allah. Jadi baik buruk itu ada di dalam diri kita untuk memilih, ya. Nah, itu besok yang akan dihisap oleh Allah. Jadi melakukan amal kebaikan, melakukan amal kemaksiatan, maka itu ada di pilihan perbuatan manusia sendiri, ya. Nah, itu akan dihisap Allah. Makanya Teteh sekarang harus memahami kondok kodar, ya. Jadi peristiwa-peristiwa masa lalu yang Teteh alami, kekecewaan, kesedihan itu adalah kondok dari Allah yang harus Teteh ikhlas. Karena kalau umpamanya Teteh bersabar atas kondoknya Allah, maka itu adalah sebuah pahala yang nanti akan Teteh raih, ya. Amin. Nah, Ya Pak Ustadz. jadi seperti itu. Jadi kenapa banyak pasien-pasien itu diruqyah sampai ratusan kali tidak akan bisa sembuh, ya? Karena di dalam dirinya ada pintu masuknya setan. Ya, sekarang harus Teteh pahami. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah menjelaskan pintu-pintunya masuknya jin atau setan di dalam tubuh manusia itu bila mana di dalam diri manusia itu mengalami 3 hal. Pertama, sedih yang teramat. Kedua, amarah yang tinggi, emosional. Dan ketiga, syahwat yang besar. Nah, salah satu itu tadi adalah sebuah terapi dasar psikoterapi, ya. Makanya Teteh ini nanti kedepannya memang harus saya terapi, ya. Mungkin tidak hanya itu aja bermasalahnya. Untuk meraih kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya memang 70% itu dari pasien sendiri. Oh, gitu Pak. 30% dari peruqyah, ya. Yaitu tadi diibaratkan sering tak sampaikan kepada pasien bahwasanya mengusir jin di dalam tubuh manusia itu sama persis mengusir lalat yang mengerumuni bangkai. Ketika lalat-lalat itu diusir, tapi bangkai di sini tidak dibuang, maka akan mudah balik lagi. Nah, salah satu kekecewaan, kesedihan, amarah itu adalah salah satu bangkai yang sekarang harus dibuang jauh-jauh. Oh, enggak Pak Ustadz, insya Allah saya akan ya, sekarang harus mengerti, ya. Mengerti kenapa akar masalahnya saya nggak sembuh-sembuh, ya. Kenapa saya ini selalu mudah diserang, kenapa kok seperti ini, ujian-ujian kok nggak selalu nggak segera diakhiri Allah. Nah, itu karena Teteh itu ada penyakit psikis, ya, seperti itu. Nah, sekarang harus pahami itu kondok dari Allah, ikhlas, harus diikhlaskan. Kalau umpamanya ikhlas, maka itu pahala buat Teteh, tapi mereka akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, karena apa yang mereka timpakan kepada Teteh itu ada di area yang mereka pilih, ada pilihan sendiri, ada area yang dikuasai manusia sendiri, itu perbuatan yang mereka kuasai, ya. Jadi menzolimi Teteh atau menyakiti Teteh, nah itu akan dihisap oleh Allah, ya. Kan tahu. Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa tujuannya? Tujuannya itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi seperti ini, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus bisa Teteh jawab di dalam diri sendiri. Untuk apa manusia? Dari mana manusia berasal? Untuk apa manusia hidup? Dan kemana setelah mati? Ya, coba sampean jawab. Untuk apa dari mana manusia berasal itu dari mana? Dari Allah semuanya. Ya. Untuk apa manusia hidup di dunia ini? Untuk Allah. Ya, untuk ibadah kepada Allah. Ya kan? Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah. Dan terus kemana kalau setelah mati itu manusia?
akan menghadap kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Jadi kehidupan perbuatan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya, makanya kalau bisa gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, karena itu adalah karena hidup di dunia ini adalah ladang pahala, ujian bagi manusia. Nah, itu di dunia ini adalah ujian, ya. Kalau umpamanya orang-orang yang berhasil melewati ujian itu, maka balasannya adalah surga, ya. Seperti itu dah ya. Semangat. Janji mulai sekarang harus semangat. Mulai sekarang harus semangat. Ya. Pokoknya semua masa lalu harus dibuang jauh-jauh. Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan ya. Jadi semua itu kondor dari Allah ya. Jadi teteh harus dilepaskan, dibuang jauh-jauh dalam pikiran sekarang ya. Ya Pak Ustadz. Ya, sekarang kita coba mulai ruqyah. Ya teteh berdoa kepada Allah, ya Allah segera sembuhkan hamba dari penyakit batin, dari penyakit fisik ya. Semuanya dari penyakit sihir, jin, ain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Sekarang saya peringatkan kepada jin, sekarang tidak ada kesempatan untuk bisa masuk setelah keluar karena pintu teteh sudah tertutup, karena teteh sudah menyadari apa yang membuat kamu bisa masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semuanya keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Hancur, lepurkan ya Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura.